Shalom, Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari yang indah ini, di renungan malam di tanggal 1 Juni 2022, kita kembali disapa oleh kebenaran akan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi kita semua, mari kita satukan hati, kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan atas setiap kebaikan Tuhan, pertolongan dan mujizat Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Saat ini ya Bapa, di malam hari yang indah, di awal bulan di tanggal 1 Juni 2022, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami. Tetapi terlebih dahulu ampunilah juga segala dosa dan kesalahan kami. Berikan kami hikmat untuk kami dapat mengerti dan supaya firman itu Tuhan berakar, bertumbuh dan juga dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari demi hari. Berfirmanlah saat ini ya Bapa, dan kami siap untuk mendengar. Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari Efesus 6 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Efesus 6 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tema kita di renungan malam di tanggal 1 Juni 2022 saat ini, Amang dan Inang yang terkasih, adalah memperlengkapi diri dengan senjata Allah. Setiap manusia pastinya jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, menghasilkan penderitaan, menghasilkan berbagai godaan dan pencobaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bahkan Rasul Paulus adalah rasul yang begitu setia. Ia tetap memberitakan Injil kebenaran terlebih khusus kepada jemaat di kota Efesus saat itu. Rasul Paulus mengingatkan dan menasihatkan supaya jemaat di kota Efesus tetap berdiri teguh, tetap kuat di dalam Tuhan, dan tetap berikat pinggangkan perlengkapan rohani. Karena pada saat itu di kota Efesus terjadi berbagai macam godaan, yaitu penyembahan kepada dewa Artemis yang dianggap sebagai dewa kesuburan. Rasul Paulus berulang kali mengingatkan kepada jemaat di kota Efesus supaya mereka tidak tergoda dan tidak menyerah dalam segala keadaan. Bahkan kita saat ini sebagai anak-anak Allah, kita diingatkan oleh firman Tuhan
pada saat kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini merupakan sebuah proses yang panjang. Sehingga pastinya setiap orang-orang percaya banyak mengalami berbagai godaan, berbagai pencobaan, berbagai peperangan rohani yang terjadi hari demi hari. Pada saat kita mengalami peperangan rohani, Amang dan Inang yang terkasih, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri? Apakah kita bisa mengandalkan orang lain untuk menolong kita? Pastinya tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bersama di renungan malam saat ini. Ketika kita tetap mau menjadi prajurit Kristus yang setia, kita harus memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah. Apakah yang harus kita lakukan untuk melengkapi diri kita melawan peperangan rohani? Yang pertama adalah kita tetap berjuang untuk tetap berdiri teguh menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi seorang prajurit Kristus. Apabila ada godaan, apabila ada cobaan, kita tetap berdiri dan tidak gampang menyerah di tengah perjalanan. Kita tetap menunjukkan iman kita bahwa kita adalah prajurit Kristus yang setia. Yang kedua, bagaimanakah kita melawan peperangan rohani yang terjadi di dalam proses kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini? Yaitu tetap setia untuk menunjukkan kita sebagai prajurit Kristus. Tetap beritakanlah kabar keselamatan kepada semua orang. Tetap setia mengaku kebenaran-kebenaran melalui firman Allah. Tetap setia bertumbuh, berakar, dan dapat mempraktekkan setiap firman Allah di dalam kehidupan kita yang nyata. Sehingga banyak jiwa yang diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, bagaimanakah caranya agar kita tetap memperlengkapi diri dengan senjata Allah? Berjaga-jaga melalui doa yang terus-menerus, yang tetap berkesinambungan. Karena kita tahu tanpa doa kita tidak akan mampu untuk melawan peperangan rohani. Tetapi melalui doa dan berjaga-jaga, pastinya Tuhan akan memberikan kita hikmat dan akan memperlengkapi kita dengan berbagai hikmat untuk melawan penghulu-penghulu di udara, melawan berbagai siasat tipu muslihat iblis. Ketika hal itu kita lakukan, maka kita dapat memuliakan nama Allah. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa atas renungan malam yang singkat saat ini. Biarlah Tuhan kami terus bertumbuh di dalam firman kebenaran-Mu, berakar dan tetap menunjukkan sebagai prajurit Kristus yang diperlengkapi dengan berbagai senjata Allah. Dan kuatkan kami Bapa, dan ingatkan kami untuk tetap kami bertahan dan tidak mudah goyah ke kanan atau ke kiri. Karena kami tahu dengan perlengkapan senjata Allah, kami dapat menunjukkan bahwa kami ini adalah prajurit-prajurit Kristus yang setia. Berkati Tuhan seluruh jemaat GKPA Penjernihan dimanapun berada, berikan selalu kesehatan, sukacita, panjang umur, dan juga berkat-berkat Tuhan bertambah-tambah. Berkati juga Tuhan para pendeta di GKPA Penjernihan, Inang Parlagutan, Inang Pendeta Vero, dan Inang dan Amang Pendeta BM Siregar dan keluarga. Dan juga hamba Tuhan, berkati Tuhan kami ya Bapa. Berikan kami juga selalu kesehatan, panjang umur, sukacita, dan damai sejahtera-Mu.
Berkati juga para pendeta emeritus yang ada di GKPA Penjernihan. Tuhan tolong Bapa, biarlah Tuhan kami tetap sehati untuk dapat melayani. Berkati juga para majelis GKPA Penjernihan. Berikan selalu kesuksesan dalam melayani setiap jiwa-jiwa yang ada ya Tuhan. Dan berikan juga kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, salam sukacita, dan salam damai sejahtera.